Nah, di sini kita akan mulai dari kata kerja yang kita sudah pelajari kemarin di bab 5, yaitu ikimas, pergi, kimas, datang, dan kaerimas itu pulang. Jadi, 3 kalimat ini yang sering kita gunakan dalam pola kalimat di bab 5 ini. Yang poin A itu tempat. Ini ada partikel he. Partikel he itu dibacanya artinya itu ke. Tempat ikimas, pergi, kimas datang, dan kaerimas pulang. Contoh kalimat pertama, watashi wa jimusho ikimas. Di sini ada dua partikel wa dan partikel e. Partikel wa itu fungsinya sebagai topik kalimat. Topik kalimatnya itu kan saya, watashi. Watashi wa saya pergi. Pergi itu kan ikimas. Watashi wa jimusho. Jimusho itu kan kata tempat di sini, kata tempat. Terus ditambah partikel e. Partikel e itu kan artinya ke. Terus diakhiri dengan ikimas. Ikimas itu pergi. Jadi watashi wa jimusho ikimas. Saya pergi ke kantor. Saya pergi ke kantor. Di poin B ini, doko ikimas taka, pergi ke mana? Nah, doko ini kalimat tanya. Partikel ini ke artinya. Partikel ini artinya ke. Nah, contoh kalimatnya itu kesa itu kan tadi pagi. Kesa doko ikimas taka. Kenapa ikimas taka? Karena kalimatnya itu lampau. Lampaunya dari mana? Dari tadi pagi. Tadi pagi itu berarti kan lampau. Jadi ikimas itu berubah menjadi ikimas taka. Kesa doko ikimas taka. Kalimat tanyanya di mana? Ada di doko. Kesa doko ikimas taka. Tadi pagi pergi ke mana? Tadi pagi pergi ke mana? Kesa doko ikimashita ka? Kalian langsung jawab byouin ikimashita. Pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Di poin C ini kata benda kendaraan. D, ikimas, pergi menggunakan alat transportasi. Contoh kalimat agusang. Agusang itu sebagai topik kalimat. Agusang topik kalimat ditambah partikel wa. Partikel wa itu gunanya untuk menandakan topik kalimat. Topik kalimatnya ini kan agusang. Agusang wa nande. Nande itu menggunakan apa? Nande itu artinya menggunakan apa? Jimusho itu kantor. Itu artinya ke. Ikimas itu artinya pergi. Agusang wa nande jimusho ikimasu ka? Saudara Agus pergi ke kantor menggunakan apa? Jadi setelah topik ini kalian artikan dari belakang dulu. Dari ikimasu ka, pergi, itu ke, kantor itu jimusho, menggunakan apa itu nande. Kalian langsung jawab. Kalian pergi ke kantor itu menggunakan apa? Misalnya basude ikimas, pergi menggunakan bis. Kalian langsung jawab dengan pergi menggunakan apa? Misalnya bis kah atau mobil. Berarti kalau misalnya mobil,
kuruma de ikimasu. Di poin D ini, kata benda orang to ikimasu, pergi dengan atau bersama. Partikel to sendiri partikel yang menandakan bersama atau dengan siapa. Contoh kalimatnya, dare to nihon e ikimasu ka. Kita artiin dari belakang, dari ikimasu ka dulu. Pergi, partikel ini partikel e. Partikel e itu artinya ke. Pergi ke Jepang itu nihon. Pergi ke Jepang bersama siapa itu dare to. Dare to nihon e ikimasu ka. Pergi ke Jepang bersama siapa? Kalian langsung jawab. Bisa langsung jawab, tomodachi to ikimasu. Tomodachi itu kan teman. To itu kan bersama. Ikimasu itu pergi. Jadi pergi bersama teman atau pergi dengan teman. Di poin E ini, itsuka, kapan. Contoh kalimatnya itu, itsu itu kan kapan. Terus Kyoto itu Kyoto. E itu ke, ikimasu ka itu pergi. Jadi itsu Kyoto e ikimasu ka. Kapan pergi ke Kyoto? Raigetsu ikimasu. Raigetsu itu bulan depan. Ikimasu itu pergi. Jadi raigetsu ikimasu, pergi bulan depan. Saya akan menjelaskan pola kalimat pada bab 6. Di poin pertama, di poin A, kata benda, objek, O, kata kerja, mas, kata kerja transif atau aktif, partikel O sebagai objek. Partikel O sendiri, ini adalah partikel ini adalah huruf wo, dibaca O. Partikel O tidak punya arti tapi punya fungsi sebagai petunjuk objek dalam sebuah kalimat. Contoh kalimatnya adalah, saya makan nasi. Saya itu adalah subjek. Subjeknya itu saya. Makan itu predikat kata kerja. Predikat kata kerja. Nasinya itu adalah objek. Nasinya itu objek. Jadi saya makan nasi itu watashi wa. Watashi topik kalimatnya saya. Watashi wa ditambah partikel wa. Gohang itu nasi ditambah partikel o. Tabemas, makan. Saya makan nasi itu dalam bahasa Jepang watashi wa gohang o tabemas. Urutannya itu saya, watashi ditambah partikel wa, nasi itu gohang ditambah partikel o, makan itu tabemas. Saya, partikel wa, nasi, partikel o, makan. Untuk di poin B ini, kata benda, tempat, D, kata kerja mas, kata kerja aktif, partikel D sendiri menunjukkan tempat aktivitas. Contoh, Suzuki-san, saudara Suzuki. Saudara Suzuki itu adalah subjek atau topiknya itu saudara Suzuki. Topiknya itu saudara Suzuki ditambah partikel wa. Heya itu kan kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat. Kata keterangan tempatnya itu heya itu kamar.
Terus benkyoshimasu itu kata kerja benkyoshimasu itu kata kerja yang artinya belajar. Benkyoshimasu itu kata kerja. Benkyoshimasu itu artinya kata kerja. Kita ulangi contohnya itu Suzuki-san. Suzuki-san itu sebagai topik atau subjek. Topiknya itu kan saudara Suzuki ditambahkan partikel wa sebagai penanda topik kalimat itu saudara Suzuki. Heya itu keterangan tempatnya itu kamar. Partikel D itu di. Benkyoshimasu itu belajar. Jadi untuk mengartikan bahasa Indonesianya dari partikel wa dulu, dari depan saudara Suzuki belajar di kamar. Suzuki-san wa heya de benkyoshimasu. Saudara Suzuki belajar di kamar. Untuk di poin C, kata kerja masenka, maukah? Masenka sendiri berfungsi untuk menawarkan ajakan sopan. Contoh kalimatnya ashita itu besok. Ishoni itu bersama. Hong yaitu toko buku. Ini partikel E dibaca ke ikimasenka. Maukah besok pergi bersama ke toko buku? Misal jawabannya ya. Ya, setuju. Hai, ii desu ne. Untuk di poin D, kata kerja masho, mari atau ayo, mengajak langsung. Contoh kalimatnya adalah asoko de yasumimasho. Ayo beristirahat di sana. Asoko de di sana. Yasumimasho, ayo beristirahat. Asoko de yasumimasho. Ayo beristirahat di sana. Di poin E ini, nani mo, kata kerja negatif maseng, apapun atau tidak. Contoh kalimatnya, ashita itu kan besok. Doko e ikimasu ka? Besok mau pergi ke mana? Besok mau pergi ke mana? Misalnya besok itu tidak mau pergi kemana-mana. Berarti kata kerja ikimasu itu berubah menjadi ikimaseng. Dokoe mo ikimaseng, tidak pergi kemana-mana.